Sungkem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melek Hukum dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan podcast Sungkem, Sinau Hukum bareng penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ketahui semua bahwa hukum harus kita pelajari, tapi tidak cukup kita pelajari saja, namun harus kita pahami, kita taati. Akhirnya bisa tercipta budaya hukum pada diri kita sendiri maupun di masyarakat luas. Dalam kesempatan ini telah hadir narasumber yang cantik, Ibu Dwi Retno Widati atau panggilan akrabnya Mbak Eno. Selamat pagi Mbak Eno. Selamat pagi Pak Muk. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Dalam kesempatan ini apa Mbak temanya yang mau disampaikan ke sahabat Melek Hukum? Melek Hukum. Ya. Kita mungkin nanti akan berbincang-bincang terkait dengan desa atau kelurahan sadar hukum Pak Muk. Desa atau kelurahan sadar hukum. Ini adalah satu program dari pemerintah yang mungkin sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980. Sudah lama itu. Sudah lama. Tapi kok gaungnya tidak ini ya, baru-baru akhir-akhir ini ya. Ya, baru-akhir ini itu masuk juga di rencana strategis 2015 sampai 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Iya. Saya tertarik ini dengan apa yang dinamakan kelurahan atau desa sadar hukum. Ini seperti apa yang dimaksud kelurahan atau desa sadar hukum itu sendiri? Apa perlu disampaikan ke Sobat Melek Hukum. Ya. Saya mungkin mengawali dari pengertian desa atau kelurahan sadar hukum bahwa yang dimaksud dengan desa atau kelurahan sadar hukum itu adalah desa yang telah dibina, telah dibina atau karena swadaya swakarsa memenuhi kriteria sebagai desa atau kelurahan sadar hukum. Jadi itu atas kemauan sendiri, swakarsa atau swadaya. Berarti dituntut ya masyarakat ini untuk ya dengan kesadaran sendiri bahwa keinginan sendiri untuk bisa menciptakan budaya hukum di masyarakat. Terus apakah setelah ada kelurahan atau desa sadar hukum itu kalau kata bahasa Jawa ujuk-ujuk atau tiba-tiba muncul atau saja, dia ditetapkan jadi desa atau ada proses-proses yang lain? Jadi tadi sebelumnya sudah kita ketahui bersama terkait dengan pengertian desa sadar hukum. Nah, kita melangkah untuk menuju desa atau kelurahan sadar hukum itu ada semacam proses pembentukannya terlebih dahulu. Jadi tidak instan. Kita bentuk, ada proses. Namanya proses. Jadi melalui tahapan-tahapan Pak Mu. Seperti apa Mbak? Nah, itu yang pertama itu adalah desa atau kelurahan tersebut itu membentuk kelompok kadarkum Pak Mu. Apalagi nih kelompok kadarkum mungkin sahabat Melek Hukum mungkin baru dengar ini ya. Bisa di singkatan atau apa itu? Kadarkum. Ini memang kependekannya dari kadarkum itu keluarga sadar hukum. Keluarga sadar hukum. Jadi berarti merupakan embrio dari. Nah, ini nanti jadi embrio kelompok kadarkum ini di satu desa atau kelurahan. Harus ada kelompok keluarga sadar hukum. Nah, kadarkum itu sendiri merupakan wadah yang berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat atau kelompok yang lain dari beberapa unsur Pak di kelurahan itu atau di desa itu karena keinginannya untuk meningkatkan kesadaran hukumnya. Jadi kembali lagi secara swadaya swakarsa itu ingin meningkatkan kesadaran hukum. Berarti kalau saya bilang tanpa biaya tuh, kalau namanya udah kesadaran sendiri kan tidak perlu dengan biaya. Ya karena keinginannya berarti suatu desa ada terbentuk kelompok kadarkum dengan kemauan sendiri dan akhirnya nanti
Untuk menuju proses selanjutnya tentu juga ada proses-proses yang lain. Jadi apa tuh? Nanti kelompok Kadarkum ini sebelumnya Pak Mu itu terdiri dari 25 orang anggotanya minimal ya. Ya minimal. Dari berbagai unsur tadi. Berbagai unsur. Jadi kalau di desa itu biasanya kan banyak kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung misalnya dalam remaja Karang Taruna atau mungkin PKK, berbagai kelompok ya. Ya, berbagai kelompok itu nanti bisa masuk dalam wadah. Pak Lurah atau Pak Kepala Desa. Ini informasi ini terkait dengan kelurahan atau desa sadar hukum. Jadi mulailah dari sekarang. Jadi membentuk kadar hukum itu sendiri untuk bisa nanti desa atau kelurahan yang Pak Lurah atau Pak Kepala Desa pimpin dapat mendapatkan predikat itu ya. Iya, endingnya nanti. Ya. Seperti apa kelanjutannya? Nah, kelanjutannya setelah masih panjang. Tidak perlu khawatir. Ini namanya proses karena proses harus dinikmati tahap demi tahap Pak Mo. Setelah desa ini membentuk kelompok Kadarkum nanti camat dari tingkat kecamatan atau Kapanewon sekarang Kapanewon. Kalau di Jogja Kapanewon karena keistimewaan. Nah, itu camat mengusulkan desa atau kelurahan tersebut ke bupati untuk menetapkan surat keputusan. Menetapkan surat keputusan desa tersebut menjadi desa binaan. Untuk dibina tentunya. Nah, pembinaan itu dalam bentuk apa? Nah, gitu loh. Pembinaannya ini bisa dalam bentuk penyuluhan hukum salah satunya. Nah, penyuluhan hukum itu sendiri itu bisa berupa satu temu sadar hukum Pak Mu. Temu sadar hukum. Ya, yang kedua itu bisa melalui ada lomba Kadarkum. Itu juga salah satu. Jadi untuk kan ini biasanya itu 4 tahun sekali Pak Mu. Iya, 4 tahun. Jadi mungkin dari berbagai kelompok ini untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman tentang hukum dilombakan itu itu untuk mengasah keterampilan atau pemahaman hukum mereka. Jadi banyak sekali prosesnya. Jadi tidak monoton ya, tidak asik monoton juga asik. Jadi nanti itu juga bisa menjadi motivasi gitu ya. Terus ini Mbak Eno, dalam bentuk penyuluhan pembinaan itu bisa dilakukan di forum-forum apa saja misalnya? Ya, jadi mungkin pembinaannya selain mungkin bisa diberikan oleh penyuluh hukum kantor wilayah, juga mungkin bisa dari pihak-pihak terkait lainnya, misalnya dari pengadilan. Kepolisian, kejaksaan, itu kan mereka biasanya juga mengadakan sosialisasi. Kesehatan ya mungkin bisa juga kesehatan. Itu tidak kayak agama ya, agama atau misalnya Dukcapil tuh Pak Mu, itu penting juga. Itu terkait dengan mungkin ini ya pernikahan ya. Nah, karena mohon maaf itu masuk dalam kriteria penilaian nanti terkait dengan permasalahan pernikahan dini Pak Mu. Pernikahan dini itu itu masuk ranah penilaian juga itu. Ranah penilaian. Di mana di suatu desa atau kelurahan kok terjadi masih banyak angka pernikahan dini. Pernikahan dini itu berarti mengurangi nilai. Jadi ini untuk memicu masyarakat lebih paham terhadap apa peraturan yang ada dan mentaati. Salah satu contoh ya tadi untuk batas pernikahan itu harus karena ada pembaruan juga ini Pak Mu terkait dengan batas usia minimal undang-undang perkawinan Iya. Terus apa Mbak Eno selanjutnya? Apakah masih ada tahapan-tahapan yang lain? Tentu saja ya. Jadi setelah tadi dilakukan pembinaan secara terus-menerus atau intensif, nah itu nanti selanjutnya BPHN dan Kanwil Kemenkumham di daerah gitu melakukan penilaian Pak Mu terhadap desa binaan tersebut. Setelah dibina tadi. Ya, setelah dilakukan. Sudah dilakukan lomba Kadarkum tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan mungkin provinsi. Dievaluasi, dinilai seperti itu. Dinilai. Yang tim penilai siapa? Apakah cukup dari
Kita Kanwil. Oh enggak. Jadi Kanwil itu bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat yang nanti susunan tim penilainya itu bisa terdiri dari Kanwil sendiri, kemudian ada pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum, kemudian ada pihak kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan, dan mungkin dari BNN juga terkait dengan narkotika. Kompleks. Jadi mewakili. Kalau saya lihat ini beberapa elemen ini sudah mewakili apa yang kebanyakan yang dirasakan di masyarakat ya. Kejadian-kejadian atau kasus-kasus hukum yang terkait dengan KDRT, pernikahan dini dan narkoba dan sebagainya mungkin dari tim penilai ini sendiri udah mewakili ya untuk menilai dan untuk menjamin keobjektifitasannya Pak Muf ya, tidak menilai. Tidak ada istilah kong kali kong udah dinilai baik seperti itu karena melibatkan dari berbagai pihak tadi. Terus tahapan berikutnya setelah dilakukan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang sudah ditetapkan oleh BPN, itu gubernur menetapkan desa atau kelurahan tersebut menjadi desa kelurahan sadar hukum. Sudah dinilai, dievaluasi, kalau ternyata nilainya masuk kriteria bisa diusulkan ke gubernur di SK. Ditetapkan menjadi desa atau kelurahan sadar hukum. Nah, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, dan sahabat melek hukum yang lain, monggo kita ciptakan mulai sekarang budaya hukum di masyarakat. Supaya apa? Ya, desa kita atau kelurahan kita mendapatkan predikat lah. Satu nih mungkin yang lupa saya tanyakan, kriteria penilaian tadi. Ya, memang kriterianya itu sekarang ada pembaruan ya, perubahan terkait dengan kriteria penilaian Pak Muf. Dulu kriteria yang lama itu ternyata mungkin berdasarkan evaluasi itu belum bisa mencakup semuanya gitu ya. Dari sisi penilaian akhirnya sekarang disempurnakan melalui surat edaran Kabadan ada surat tahun 2017 tentang perubahan kriteria penilaian desa. Ada berapa kriteria aja? Kalau berdasarkan surat edaran ini ada 4 akses penilaian atau dimensi penilaian. Nah, itu yang pertama Pak Muf itu akses informasi hukum. Informasi hukum itu yang pertama. Yang kedua itu ada akses implementasi hukum. Kemudian yang ketiga ada akses keadilan. Kemudian yang terakhir yang nggak kalah penting adalah akses demokrasi dan regulasi. Sangat detail sekali ya. Kompleks ya. Jadi tidak semudah apa yang karena ini tuntutannya ini masyarakat itu untuk betul-betul sadar atau tidak terkait dengan dimensi-dimensi itu terpenuhi atau tidak mungkin gitu ya. Jadi nanti semacam ada kuesioner yang harus diisi gitu ya, kemudian disertakan nggak kalah juga disertakan data dukung untuk pastilah itu ya. Nilainya ini ada mana buktinya kan gitu, harus ada data dukung ya. Ada data dukung. Kayak misalnya tadi pembinaan itu data dukungnya apa? Misalnya dokumentasi, foto, laporannya misalnya seperti itu. Berdasarkan itulah, oh ya benar ini tidak dibuat-buatkan seperti itu ada. Kadang-kadang pertanyaan gini masyarakat kok ribet gitu ribet. Tapi kembali lagi itu nanti bisa kita bantu Pak. Bantu ya. Untuk dibantu dalam arti untuk penjelasannya seperti apa. Jadi bukan bantu untuk masalah nilai ya. Oh iya. Jadi ini tidak harus menjadi kendala. Karena sudah didasarkan tadi dari keinginan sendiri tadi. Apapun ya harus kita capai kan seperti itu ya. Itu satu hal yang menjadi kebutuhan sekarang. Kalau itu sudah didasarkan menjadi kebutuhan, insya Allah negeri kita ini aman ya. Tidak ada kasus-kasus yang menyangkut dengan hukum karena sudah sadar hukum ya. Berarti tanggung jawab kita ya Mbak Ina ya. Iya. Sebagai penyuluh hukum ya. Tanggung jawab kita ya. Jawab berat. Salah satu ini kegiatan podcast ini kan penyebar luasan informasi hukum. Jadi untuk masyarakat luas ya. Untuk
sobat-sobat Melek Hukum. Ya. Kita belajar bareng tadi. Nah, itu belajar bareng. Ya, kadang-kadang ini kan informasi yang belum diketahui banyak masyarakat ya. Tidak semua orang. Tidak semua. Ya, selanjutnya tadi Pak Muk, tahapan setelah gubernur menetapkan desa atau kelurahan menjadi desa sadar hukum, itu nanti diusulkan dari Kanwil ke kementerian, dan ini nanti Pak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia itu meresmikan desa sadar hukum, dan bagi desa atau kelurahan yang ditetapkan menjadi desa atau kelurahan sadar hukum itu mendapatkan semacam penghargaan berupa namanya Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan. Itu sebagai penghargaan, sebagai reward, apresiasi dari pemerintah. Tapi bukan hanya itu yang harus kita capai ya. Jadi bukan kita mengejar Anubawa Sasana Desanya, Pak. Bagaimana masyarakat itu betul-betul paham dan sadar taat terhadap hukum itu sendiri. Ya, kalau prosesnya itu dilalui, insya Allah masyarakat itu secara tidak langsung mereka paham gitu. Paham, ya. Kesadaran hukumnya akan sedikit demi sedikit meningkat. Berarti manfaatnya sangat banyak sekali. Sangat banyak, Pak. Termasuk apa saja manfaatnya? Ya. Kita harus membentuk kelurahan atau desa sadar hukum itu untuk masyarakat kalayak itu apa? Yang intinya itu apa? Ya, impactnya. Iya, impactnya. Efeknya itu apa? Jadi tentu saja manfaatnya itu yang paling penting tadi ya, karena itu kebutuhan dan dari kebutuhan masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran hukum sendiri, yang tentu saja dampaknya lah tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita dalam hidup sehari-hari tidak perlu cemas. Ya, iya, tidak was-was. Tidak was-was. Kalau sudah tercipta budaya hukum di suatu masyarakat kita, ya, damai, sejahtera. Ya, itu yang paling utama. Paling utama. Ya, mungkin dampak-dampak yang lain itu yang bisa dirasakan, mungkin bisa menarik investor. Betul. Itu juga di mana suatu daerah karena yang kondusif, aman. Beda halnya kalau daerah konflik ya. Kan nggak mau menghindari investor. Tidak mau mengambil resiko seperti itu ya. Itu secara tidak langsung itu akan menarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Terima kasih Mbak Eno atas semua penjelasan, sudah sangat gamblang sekali. Mudah-mudahan para sahabat Melek Hukum dimanapun berada, dengan penjelasan narasumber kita tadi, kita semua untuk mulai semangat untuk membentuk kelompok kadarkum yang lain di masing-masing kelurahan kita atau maupun di desa kita. Memang betul apa yang dikatakan Mbak Eno selaku narasumber. Kalau bisa saya simpulkan, budaya hukum, membangun hukum itu tidak kalah pentingnya sama pembangunan infrastruktur. Bagaimana orang itu bisa membangun infrastruktur dengan baik, kualitas baik, kalau manusianya sendiri tidak sadar, tidak taat terhadap hukum. Akhirnya terjadilah penyimpangan hukum. Terima kasih Mbak Eno sekali lagi. Mungkin pertemuan kita bisa diakhiri sampai di sini dulu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenkumham semakin pasti, Jogja pasti istimewa.